Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki Advent yang kedua dan kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan jemaat untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam kehadiran-Nya. Mari kita pujikan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, pujikan dari Allah. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan.
bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa Ia telah datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengorbankan dirimu bagi setiap kami yang hina ini. Dan Engkau begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Mari kita pujikan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa Allah telah datang ke dunia menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka mari kita bersuka cita, mari kita memuji memuliakan Dia. Hai dunia, gembiralah. Mari kita sambil bertepuk tangan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah samanya, berlimpah samanya, berlimpah-limpah selama. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Mari kita beritakan kepada seluruh dunia bahwa Kristus telah lahir ke dunia dan Dialah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembita menggegam. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bait yang ketiga. Dialah semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya. Sekali lagi, hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai
gunung lahirnya Al-Masih. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya silakan jemaat untuk duduk kembali, dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh Pendeta Susi Oro, dan kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita pujikan dari Allah. Firman jadi manusia. Manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Allah kami yang rahmani dan Allah kami yang rabuni, kami bersyukur jikalau masih diberikan kesempatan demi kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami bukan hanya mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, tetapi ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, mengajar kami, mendorong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, mari saya undang kita membuka firman Tuhan dan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Akan saya bacakan untuk Anda sekalian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tema renungan pada pagi hari ini adalah firman menjadi manusia. Saudara, kita tahu banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Baik itu fenomena yang luar biasa, keajaiban alam yang spektakuler,
yang seperti terjadi baru-baru ini di Hangzhou, Cina, ya, di mana sungai ini setahun sekali dan dalam bulan serta tanggal tertentu terjadi ombak seperti tsunami kecil. Saudara, banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal yang benar-benar keajaiban yang sangat luar biasa, yang tidak pernah termakan oleh rasio manusia, yang keajaibannya terjadi di dalam dunia ini. Yang mana para malaikat di sepanjang zaman ingin mengetahui. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 12b, yang ingin diketahui oleh para malaikat. Kejadian yang luar biasa, yang merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diingkari, yaitu firman menjadi manusia. Saudara, firman menjadi manusia adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dipahami secara manusia, akal manusia, tetapi bisa dipahami dengan iman, khususnya orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar beberapa hal, yaitu tentang firman menjadi manusia. Yang pertama adalah bagaimana firman menjadi manusia. Apakah itu mungkin? Bagi ajaran yang lain itu tidak mungkin. Tetapi bagi orang-orang Kristen itu sudah hal yang sangat luar biasa. Di mana firman, kalam atau logos itu adalah Yesus sendiri. Yaitu penjelmaan firman Allah menjadi manusia. Keilahian Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Yang mencerminkan kealahannya. Dan hal ini tidak dapat disangkal karena merupakan fakta sejarah. Ia adalah Allah yang sejati, yang menjadi manusia sejati, yaitu inkarnasi Allah yang kekal masuk ke dalam tubuh manusia. Inkarnasi itu terjadi hanya satu kali, yaitu Allah menjelma menjadi manusia, dan reinkarnasi tidak ada sama sekali. Meskipun mungkin untuk ajaran yang lain bahwa ada beberapa kali reinkarnasi. Saudara, Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Allah menyertai manusia, Immanuel. Allah, Immanuel itu manusia. Memang benar bahwa rasio dan akal budi manusia yang terbatas tidak akan mengerti secara akal budi bahwa Yesus yaitu firman jadi manusia yang dapat menjangkau hanyalah melalui indera keenam yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, yaitu iman. Saudara, pada zaman ini banyak sekali orang beriman. Tetapi iman yang bagaimana? Iman yang sungguh-sungguh di dalam tujuan yang benar, yaitu Yesus Kristus yang kita percayai. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar Pendeta Stephen Tong mengatakan pada zaman ini banyak sekali orang beriman. Tetapi iman kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Apakah Yesus yang benar yang sudah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita? Ataukah Yesus yang lain? Saudara, di dalam menerima iman kita menerima seluruhnya mujizat yang luar biasa ini, yaitu firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia bukan terjadi secara kebetulan atau insidental, tetapi merupakan rencana Allah di dalam kekekalan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di sana sudah mencakup keselamatan. Dalam kejatuhan manusia yang pertama, Kejadian 3:15, Allah menjanjikan bahwa anak manusia itu akan meremukkan kepala ular, dan kegenapannya kita saksikan di Golgota. Untuk dapat disalibkan dan mati, tentunya firman itu harus mengambil bentuk dan wujud di dalam manusia.
Kita bisa bandingkan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, supaya ia dapat mati dan bangkit serta melaksanakan karya keselamatan yang dijanjikan kepada manusia, supaya orang yang percaya itu memperoleh keselamatan yang kekal, maka Allah harus menjadi manusia. Saudara, di dalam Mazmur 22 juga dikatakan Roh Mesias melalui Daud telah berkata-kata bahwa ia akan disiksa dan itu harus mengambil tubuh dan wujud manusia. Roh Kudus juga sudah menubuatkan melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya 7:14 bahwa anak yang lahir dari perawan itu namanya Immanuel, yang berarti Allah beserta manusia, Allah bersama-sama manusia. Saudara, firman itu tidak meminta korban kepadanya, melainkan ia membutuhkan tubuh dan tubuh manusia baginya. Kita bisa bandingkan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-5. Semua nubuatan Mesias di dalam PL digenapkan di dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu firman jadi manusia dalam Yohanes 1:14 yang kita baca tadi. Yesus sendiri telah menulis dalam kitab Musa dan nabi-nabi yang seterusnya dalam Yohanes 5 ayat 39. Yesus berfirman dengan jelas, kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Manusia yang telah diterangi oleh Roh Kudus manusia yang tidak diterangi oleh Roh Kudus tidak akan mengerti hal ini. Hanya mereka yang diterangi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan mengerti dan beriman serta bisa menerima mujizat yang luar biasa ini, yaitu firman jadi manusia. Saudara, ini adalah fakta sejarah bahwa Yesus lahir di dunia. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Lukas 1:37. Firman jadi manusia di dalam diri Yesus bukan hanya mungkin, tetapi itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus Kristus telah mengenakan tubuh jasmaninya dan telah dimuliakan untuk selama-lamanya. Dan dia akan datang kembali untuk mengangkat anak-anaknya. Dan dia akan datang kembali kedua kali untuk mengangkat kita semua yang percaya kepadanya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa firman itu jadi manusia? Untuk apa firman itu jadi manusia? Saudara, satu-satunya alasan mengapa firman menjadi manusia adalah untuk melepaskan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Untuk dapat menyelamatkan manusia, maka dia harus menjadi manusia. Saudara, kalau Allah di dalam bentuk kealahannya, maka manusia tidak akan tahan untuk menerima keselamatan. Pasti kita akan mengalami kebinasaan. Kita bisa bandingkan di dalam Bilangan, di mana ketika Musa bergaul, bersekutu dengan Allah, dan dia turun, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, sehingga bangsa Israel tidak tahan untuk melihatnya. Dan Musa harus menutup wajahnya dengan kerudung. Saudara, kalau dia manusia untuk menyelamatkan manusia, tidak mungkin. Karena manusia itu sudah berdosa. Dan untuk menyelamatkan orang yang berdosa, harus dibutuhkan seseorang yang melebihi itu. Karena itu Allah menjadi manusia. Di mana sekaligus dia 100% Allah dan 100% manusia. Sehingga dia menjadi perantara manusia dengan Allah. Dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dan mendamaikan kedua belah pihak. Pendamaian itu hanya bisa tercapai melalui Allah menjadi manusia. Di mana Roh Kudus itu bekerja untuk mendamaikan
manusia dengan Allah, maka ia harus tanpa dosa. Allah yang tanpa dosa itu di dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia, maka dia akan mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dia harus menjadi pendamai dan harus mati di atas kayu salib. Saudara, pemberitaan tentang kayu salib atau pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Agama-agama lain untuk memperoleh keselamatan harus mengandalkan perbuatan baik, beramal banyak, berusaha untuk memperoleh keselamatan itu. Tetapi semuanya itu sia-sia belaka. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Sedangkan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, keselamatan adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Anda bisa baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membegahkan diri. Saudara, dalam dunia ini banyak orang yang berpikir dan bertindak bahwa mereka akan selamat dan masuk surga jika mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik dan amal yang banyak. Kalau amalnya banyak, dia bisa masuk surga. Kalau amalnya sedikit, dia masuk neraka. Kalau seimbang, apakah dia di awan-awan? Saudara, mari kita belajar. Sebenarnya kita ini tidak layak, tetapi kita telah ditebus, diberikan kasih karunia daripada Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Di mana manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali dia memperoleh hidup yang kekal dari Allah, memperoleh karunia daripada Allah. Manusia tidak akan bisa menyelamatkan diri pada saat dia jatuh dari dalam dosa. Setelah jatuh di dalam dosa, manusia telah menjadi seteru dengan Allah. Manusia tidak bisa berbuat baik di dalam pikiran, di dalam angan-angan maupun perbuatannya. Banyak kejahatan, kerakusan, tipu daya yang dikendalikan oleh iblis melalui hati dan dipergunakan kebanyakan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, jikalau manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, kelihatannya itu baik, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk dia masuk di dalam kerajaan surga. Alasan satu-satunya adalah kalau dia menerima keselamatan, menerima anugerah keselamatan itu, yaitu melalui Allah menjadi daging. Firman menjadi daging. Saudara, bukankah kita seringkali memaksa Allah? Kalau kita sudah berbuat baik, melakukan segala sesuatu, maka kita akan memperoleh keselamatan. Kita berharap bahwa kesalahan kita diampuni dan memperoleh hidup kekal. Tetapi semuanya itu tidak berarti, karena keselamatan itu hanya diperoleh melalui anugerah Allah. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah jadi manusia. Bagaimanakah, kenapa harus melalui Kristus? Dan kenapa manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Allah harus menyelamatkan manusia melalui karya Kristus. Yang pertama adalah Allah melihat keadaan manusia yang telah dibelenggu oleh iblis dan dosa.
sehingga tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya jalan adalah firman atau kalam atau Allah itu yang sanggup mengalahkan dosa dan sanggup mengalahkan iblis untuk dapat diterima sebagai pengganti manusia, yaitu menanggung hukuman dosa manusia. Dan Yesus harus mengenakan tubuh jasmani manusia. Sehingga kematian Yesus di salib adalah kematian pengganti, vicarious death. Saudara, yang kedua, setelah manusia jatuh di dalam dosa itu, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di dalam pelayanan pun kita seringkali mendengar kita beriman kepada Kristus. Tetapi seperti saya katakan tadi, Kristus atau Yesus yang mana? Kalau di Filipina itu nama Yesus banyak. Banyak penjahat yang namanya Yesus. Pakai salib Yesus tetapi kelakuannya bukan Yesus, tapi wedus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman itu harus iman yang benar. Pengenalan yang benar kepada Kristus yang telah menjadi manusia dan telah berkorban bagi manusia. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang bisa dikenal dan dipahami. Ya, bukan Yesus yang tidak dikenal dan Yesus yang tidak dipahami. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 17, orang Athena, ya, kamu menyembah Allah yang tidak dikenal. Punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Tetapi Yesus tahu apa yang kita lakukan. Karena itu mari kita belajar. Di dalam pelayanan pun kita harus mengingat bahwa dalam khotbah-khotbah itu seringkali pengorbanan Kristus itu dilenyapkan atau dikesampingkan dari pemberitaan Injil atau khotbah. Banyak yang khotbah tentang berkat-berkat, tentang persembahan, tentang mujizat dan lain sebagainya. Padahal mujizat yang paling besar adalah mujizat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Banyak yang kita beritakan tetapi tidak memberitakan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita seringkali akhir-akhir zaman ini mengalami satu kemunduran di dalam iman. Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kesempatan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan hal yang lain. Dengan demikian saudara, banyak manusia yang menghina, menolak, dan bahkan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa mengapa dia menjadi manusia? Hanya supaya manusia memperoleh keselamatan. Supaya saya dan Anda yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah berkorban di salib itu, kita mendapatkan hidup kekal. Pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana respon kita ketika kita mengetahui bahwa firman menjadi manusia dan tujuannya untuk menyelamatkan manusia? Apa respon kita terhadap hal ini? Saudara, mari kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita membuka hati kita dan membiarkan Roh Kudus, karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib yang telah mati dan dibangkitkan. Kita terima, kita membuka hati dengan sungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Dan kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu ayat yang ke-12 dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di mana kita sebelumnya adalah anak duniawi, dibelenggu oleh iblis dan dosa, sekarang bisa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah berarti mempunyai satu persekutuan langsung dengan Bapa di surga. Memiliki satu kehidupan yang kekal, memiliki satu encourage hubungan yang erat dengan Allah.
melalui doa, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap saat. Membiarkan dia berbicara kepada kita melalui kebenaran firman itu. Dan kita berdoa kepada dia. Ada satu relasi yang erat, yang indah, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, status yang diberikan Allah kepada kita bukan cuma-cuma, bukan usaha sendiri, bukan melalui membeli keselamatan, bukan melalui amal, tetapi diperlukan adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Allah memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan Allah menghendaki semua manusia itu selamat. Apakah tanggapan kita? Setelah kita menerima, apa yang kita lakukan? Kita harus menjadi saksi dan memberitakan Injil kepada seluruh dunia bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah jadi manusia agar saya dan Anda diselamatkan. Tanpa memiliki Yesus, kita akan binasa. Jika kita menerima Dia di dalam hati kita, Dia akan masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup, dan dalam hidup kita, kita memperoleh keselamatan. Dan kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada seluruh dunia. Keluarga kita, di sekitar kita, sekolah mungkin, tempat pekerjaan, dan mereka bisa mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan mendorong kita semuanya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan selagi kesempatan hidup Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah rela berkorban dari kemuliaan-Mu yang luar biasa. Engkau merendahkan diri menjadi manusia. Bukan cuma menjadi manusia, tetapi menjadi hamba yang kemudian mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami semuanya. Kami bersyukur karena telah menerima keselamatan daripada-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk kami menjadi akan saksi-Mu, menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Ajar kepada kami untuk terus-menerus taat akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat siang saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan pada siang hari ini, saya undang kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur jikalau diberikan kesempatan demi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya melalui perjamuan ini kami lebih dekat kepada Tuhan dan lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, akan saya bacakan persyaratan untuk mengikuti perjamuan kudus. Yaitu yang pertama, kita yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Yang kedua, yaitu anggota jemaat, atau jikalau ada anggota jemaat yang lain yang telah siap sedia untuk menerima perjamuan kudus, dipersilahkan. Yang ketiga, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, saya mengundang yang akan mengikuti perjamuan kudus untuk bangkit berdiri. Dan Tuhan Yesus berkata demikian. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu dia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kamu. Dan engkau akan melakukannya setiap kali engkau melakukan hal ini, engkau memperingati akan daku. Mari kita berdoa sebelum menerima anggur dan roti. Tuhan, sekali lagi kami akan menerima akan tubuh yang dilambangkan roti dan anggur yang melambangkan darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Biarlah dengan iman kami akan menerima perjamuan ini. Amin. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Mari dengan iman dan ucapan syukur kita terima. Kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur. Kita berdoa. Bapa, kami telah menerima perjamuan pada siang hari ini. Kami telah menerima dan memakan roti yang melambangkan tubuh-Mu, anggur yang melambangkan darah-Mu yang telah dicurahkan, supaya kami mendapatkan keselamatan daripada Engkau sendiri. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan untuk duduk kembali, saya akan memimpin dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur pada minggu ini Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah, mengabdi, dan kami boleh terus menyanjungkan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur pada minggu ini kami boleh mengingat kembali cinta kasih-Mu bagi kehidupan kami. Engkau telah mati bagi kami, darah-Mu Engkau berikan bagi setiap kami untuk menebus dosa-dosa kami, untuk terus melayani setiap kami, dan sebagai respon kami mau untuk melayani Engkau, dan kami mau untuk mengabdi hanya untuk nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami bersyukur pula untuk firman yang boleh taburkan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh terus tertanam dalam hati kami, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh mengenal Tuhan yang benar. Sehingga ketika kami boleh mengenal Tuhan yang benar, kami boleh mengenal Engkau dengan benar.
melalui pelayanan kami, melalui pekerjaan kami, melalui apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pokok-pokok doa kami pada hari ini. Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja tercinta kami, GKKA Pondok Chandra, yang saat ini sedang menjalani proses renovasi gedung gereja. Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong, boleh memberkati setiap apapun yang dibutuhkan, setiap panitia yang bekerja di dalamnya. Biarlah Tuhan boleh menyatukan setiap mereka untuk mereka boleh terus bersatu untuk memikirkan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap para tukang yang bekerja, biarlah Tuhan boleh menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, untuk mereka boleh terus bekerja dengan maksimal. Mereka bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan boleh cukupkan, Tuhan boleh terus berikan sesuatu hal yang terbaik bagi setiap apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengawali untuk gereja GKKA Pondok Chandra ini berdiri, Engkau pula yang menyertai setiap apapun yang dilakukan oleh GKKA Pondok Chandra ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam beriman, boleh bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk pergumulan kesehatan. Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang membutuhkan jamahan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk Ibu Saniwati. Kami berdoa untuk Ibu Meliana. Kami berdoa untuk Ibu Sudarsi. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan tubuh. Bila Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh terus memberkati setiap mereka. Makanan, minuman yang boleh dikonsumsi, obat-obatan yang boleh dikonsumsi, maupun proses-proses penyembuhan yang lain, baik itu kontrol ke dokter atau hal-hal yang lain. Bila Tuhan pakai untuk memulihkan kembali kesehatan mereka, sehingga kesehatan mereka boleh terus mereka dapatkan, dan mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa pula untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan boleh terus menolong mereka, memberkati mereka di tengah COVID-19 yang masih belum usai ini. Tuhan memberkati mereka untuk boleh terus menjaga kesehatan dengan baik, boleh terus berelasi satu dengan yang lain dengan baik, hanya untuk pekerjaan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, setiap apapun wadah-wadah yang diadakan di GKKA Pondok Chandra, biarlah Tuhan boleh terus menolong untuk menumbuhkan iman setiap jemaat. Kami berdoa untuk PW, kami berdoa untuk PA, kami berdoa untuk MPFD, berdoa untuk youth, berdoa untuk persekutuan profesi, berdoa untuk sekolah minggu maupun berdoa untuk ibadah umum. Biarlah setiap wadah-wadah yang boleh terus diberikan untuk dari GKKA Pondok Chandra ini boleh menumbuhkan iman jemaat untuk semakin mengenal Engkau yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang studi, baik itu yang ada di playgroup, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyadari bahwa ketika COVID melanda, mereka belajar dengan online. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksanaan bagi mereka, untuk mereka menangkap kuliah-kuliah, menangkap pelajaran-pelajaran secara online ini, dan setiap apapun yang ditangkapnya hanya untuk pengetahuan mereka dan untuk mereka boleh bertumbuh dalam proses-proses yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menolong setiap para pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para jajaran, wakil-wakil, semuanya kami serahkan tangan kuasa Tuhan. Biarlah semuanya boleh bersatu hati untuk memajukan negara kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam tangan kuasa Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di gereja Tuhan GKKA Pondok Chandra ini. Berkati setiap semua jemaat yang hadir pada hari ini, bila semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa-doa kami serahkan tangan kuasa Tuhan, bila kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan setiap kami. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya, dan kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kita, menjadi teguran dan pengingat bagi hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mari kita kembali memuji memuliakan Tuhan, dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, silakan ditransfer lewat nomor rekening di bawah ini, dan bagi jemaat yang berhalangan bisa menghubungi saya sendiri maupun juga Evangelis Daya dan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Mari kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum kita mengakhirinya saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Marilah kita pulang dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan kita menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan dipersilakan duduk, doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.